Peralatan yang digunakan dalam tindakan perawatan bayi sehari-hari, yang pertama ada bak instrumen, yang kedua ada sarung tangan, yang ketiga ada kasa steril, yang keempat ada termometer, dan yang kelima ada hand rub untuk cuci tangan. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Ya, baik. Sebelum pertama pagi kita cuci tangan dulu ya Bu ya. Karena ini pandemi ya, sebelum kita bersalam-salaman kita usahakan cuci tangan. Bisa cuci tangan Bu? Bisa. Sebelumnya selamat pagi ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Astia Apriani. Saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini ya Bu ya. Jadi sekarang saya akan melakukan kunjungannya kepada Ibu karena kemarin baru saja melahirkan 1 hari yang lalu ya Bu ya. Iya. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, apakah benar ini dengan Nyonya Mariam? Iya. Usia 25 tahun? Benar. Oke. Baik, untuk bayi Nyonya M kemarin baru saja lahir ya Bu ya. Berdasarkan data di sini, untuk berat bayinya sekitar 3.300 gram dan panjangnya 48 cm. Nah, baik Ibu, untuk tujuan dari kedatangan saya kemari adalah saya ingin menjelaskan ya Bu ya, menjelaskan terkait dengan bagaimana cara melakukan perawatan bayi sehari-hari. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melakukan perawatan bayi? Belum ya, khususnya ini adalah anak pertama ya Bu ya. Oke. Nah, baik, kalau begitu saya boleh nggak Bu memberikan edukasi kepada Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya akan langsung menjelaskan ya Bu ya. Baik, untuk yang pertama yang ingin saya sampaikan ya khususnya untuk Ibu Nifas ya yang baru saja melakukan persalinan kemarin ya Bu ya. Itu yang paling utama adalah utamakan untuk memberikan ASI eksklusif ya Bu ya. Apa sih itu ASI eksklusif? ASI eksklusif itu adalah ketika bayi itu menyusu kepada ibu ya, dia hanya meminum ASI saja ya selama 6 bulan pertama setelah kelahiran ya Bu. Jadi tidak diberikan makanan tambahan seperti air putih atau susu formula terutama ya. Jadi fokuskan ke ASI ibu seperti itu. Ibu untuk ASInya kemarin keluar kan ya Bu ya, tidak ada masalah ya. Oke, kalau bisa usahakan untuk tetap memberikan ASI ya Bu ya. Biasanya bayi itu menyusu itu sekitar 2-3 jam ya Bu ya. Ya minimal 4 jam sekali itu disusui ya Bu ya, supaya bayi itu sehat ya, kebutuhan nutrisinya juga tercukupi lewat ASI ya Bu ya. Oke, nah untuk yang kedua yaitu usahakan bayi itu selalu dengan ibu ya. Kalau ibu oh iya, kebetulan ini ibu tadi sama nenek ya. Iya. Oh, neneknya baru keluar. Oh, oke. Nanti kalau ibu ingin ke belakang bisa panggil saya Bu ya untuk menjaga bayinya. Kalau bisa jangan ditinggal lama-lama Bu bayinya ya. Kalau bisa juga ibu kalau misalkan bekerja itu, kalau saran saya ya Bu ya, itu jangan ditinggalkan dulu sebelum usianya dia 6 bulan supaya dia tetap memperoleh haknya yaitu mendapatkan ASI eksklusif. Karena ASI eksklusif itu sangat besar keuntungannya ya Bu ya, dimana salah satunya untuk kecerdasan otak sang bayi, lalu juga untuk sebagai sistem imunitas seperti itu ya Bu. Oke, nah untuk yang selanjutnya bagaimana cara untuk menjaga kebersihan bayi ya Bu ya. Yang pertama, usahakan bayi itu diletakkan di dalam keadaan yang bersih, kering dan hangat ya Bu ya. Hindarkan dari ruangan yang panas atau ruangan yang basah itu, karena suhu tubuh bayi itu rentan terjadi perubahan ya, dimana bisa terjadi evaporasi, dehidrasi banyak sekali, atau yang biasa disebut dengan ketika bayi itu diletakkan di samping barang yang dingin, dia nanti suhunya bisa turun. Dia sangat sensitif sekali ya Bu. Jadi usahakan dia tetap berada dalam keadaan yang tidak lembab, hangat, bersih dan kering ya Bu ya. Lalu kalau misalkan dia pipis ya Bu, kita harus peka sebagai orang yang dewasa. Itu segera gantikan popoknya ya, jangan biarkan dia popoknya basah terlalu lama, karena itu kan lembab, nanti bisa menjadi sarang dari bakteri seperti itu ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perawatan tali pusat ya Bu ya. Nanti boleh saya pinjam bayinya, saya lakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Bayi Ibu kalau boleh tahu itu anaknya perempuan apa laki-laki Ibu? Perempuannya, nanti cantik seperti ibunya. Amin ya Allah. Ibu kalau boleh tahu bekerja apa?
di rumah. Di rumah. Oh, menjadi ibu rumah tangga memang memang sudah berencana untuk merawat bayinya sendiri ya Bu ya. Itu lebih baiknya Bu ya, kalau bisa pesan saya itu ya itu berikanlah ASI eksklusif. Nah biasanya kalau 1 sampai 2 hari pertama setelah kelahiran seperti ini itu ibu memproduksi ASI dimana dia berwarna kuning Bu kalau diperah. Warnanya kuning itu yang biasa orang buang, katanya itu ASI pertama ini nggak baik, padahal itu yang dinamakan dengan kolostrum, dimana kolostrum itu memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, protein yang tinggi, lebih tinggi dari susu sapi ya Bu ya. Jadi itu jangan dibuang, berikan saja. Oke, Ibu boleh saya pinjam bayinya. Nah, sini saya akan mengajarkan bagaimana cara perawatan tali pusat ya Bu ya. Dimana pada dasarnya tali pusat ini ketika dia masih basah Ibu tidak perlu dibubuhkan apapun ya. Saya buka ya Bu ya, permisi. Tidak perlu dibubuhkan apapun. Kalau misalkan mandi, kalau tali pusatnya belum puput, itu Ibu mandinya cukup diusap-usap saja. Jadi bayinya jangan dicelupkan langsung ke bak mandi ya Bu ya. Nah kalau misalkan dia sudah puput baru boleh dicelupkan ke bak mandi seperti itu. Nah untuk di sini kan ada kasannya Bu ya. Nanti ini diganti saja Bu, kalau misalkan basah atau kotor itu bisa diganti ya. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran suhu tubuhnya Bu ya. Jadi kalau bisa Ibu di rumah boleh ya Bu beli termometer yang seperti ini, termometer yang digital ini bukan digital, kalau digital yang lebih itu ya Bu, yang bisa kayak tembakan tuh. Nah, ini termometer digital juga tapi yang lebih sederhana. Ini bisa disimpannya di samping bantal. Nanti kalau Ibu kok merasa badan bayinya suhunya kok kayak anget, semangat gitu, Ibu bisa melakukan pengukuran di mana suhu tubuh normal bayi itu Bu di antara 36,5 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Nah, kalau suhu tubuhnya itu di bawah atau di atas dari batas normal, Ibu harus segera membawanya ke tenaga kesehatan, Bu. Nah, ini untuk suhu tubuhnya normal ya Bu, 36,5. Oke. Nah, Ibu sebelumnya sudah pernah mencari tahu belum Bu tentang tanda bahaya atau tanda infeksi pada bayi Bu? Sebelumnya kalau belum saya jelaskan sekalian ya Bu, dimana tanda bahayanya Ibu. Yang pertama, misalkan bayi itu susah nafas, bayi menangis terus, lalu apabila pada luka itu tali pusatnya itu muncul cairan yang berwarna kuning, baunya tidak sedap, itu adalah tanda-tanda dari infeksi, sehingga Ibu harus tetap siaga ya, harus segera dibawa ke tenaga kesehatan seperti itu. Oke Ibu, kurang lebih seperti itu ya Bu, saya rapikan kembali untuk bayinya. Oh ya Ibu sudah mulai bisa menggendong bayi ya. Oke, Ibu bayinya. Hanya itu saja pesan saya Bu, nanti kalau ada bahaya-bahaya atau tanda-tanda yang mungkin tidak biasa seperti itu, Ibu segera saja langsung bawa ke tenaga kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut supaya Ibu juga bisa memperoleh penanganan yang lebih dini seperti itu ya Bu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Kalau tidak ada, saya pamit dulu ya Bu ya, pamit ke ruangan saya. Nanti kalau ada apa-apa atau Ibu membutuhkan bantuan ya untuk merawat bayinya, Ibu bisa langsung datang ke ruang saya, atau enggak di sebelah bed itu ada belnya Bu, tinggal dipencet aja, nanti insya Allah kami dari ruang penjaga akan datang ke sini untuk membantu Ibu ya Bu ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Saya permisi Bu, selamat pagi.